That's not our LNS though, is it? It's not. It is an LNS, dude. Well, if there's like anything, it's rotating. Kan kalau lagi menikmati pemandangan tuh kayak celingukan ya. Kayak apa gitu nih, apa gitu. Ini 3 orang nih yang lihat. Yang saya lihat itu kayak, sorry om ya, ini kayak pesawat warna silver tuh. Kayak bayanginnya kayak serabi deh, ya serabi kayak gitu. Serabi bulat gitu. Dari bodinya sini ada cahaya tipis. Cahaya tipis di ujungnya ada cahaya kayak bulatan cahaya tapi dia agak besar dari yang tipis tadi itu. Nah, dia tepat di atas kepala om. Kalau saya ilustrasikan itu bilang kalau besarnya sebesar apa, mungkin ada sebesar lapang voli lah. Itu belum hilang yang pertama tuh. Ini datang dari kanan. Berarti posisi ada 2? Ada 2. Okay. Yang satu di depan sana sudah. Yang satu lagi dari sebelah kanan ini arah ke sebelah kiri. Itu sama begitu. Bentuknya sama. Nggak ada suara sama seperti itu. Di tahun-tahun itu kan bisa dibilang Om masih ini ya, sering lah dicermai. Ada pengalaman apa lagi nggak Om yang menurut Om, ini kan tadi kalau buat saya ini sisi edukasinya luar biasa ya menurut. Nah ini kalau ada nggak yang namanya kita pendaki kan Om, ya walaupun saya juga belum tentu 5 tahun sekali menemukan sesuatu yang aneh gitu. Nah kalau Om sendiri pernah nggak nemuin hal yang aneh di Gunung Ciremai ini sendiri? Di episode ini, Kang Demang akan menceritakan pengalaman kisah nyata yang tidak biasa yang dia alami tahun 1994 di Gunung Ciremai. Bukan sosok hantu ataupun tersesat ke alam lain. Tapi di sana dia dan kedua orang temannya melihat secara jelas objek asing melayang di udara dengan bentuk yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, yang kita kenal sebagai UFO. Yang dipercaya itu adalah sebuah pesawat dengan teknologi canggih, berasal dari luar bumi, yang beberapa kali juga terlihat dan terekam di berbagai negara. Apakah kalian juga pernah bertemu dengan mereka? Langsung saja kita tonton kisah dari Kang Demang hingga selesai. Ada sih sebetulnya, cuma memang saya agak ragu. Kenapa tuh? Mau cerita ini karena saya pernah beberapa kali lah iseng cerita sama temen itu, kayak dianggap apa ya, kayak orang gila ya. Emang kejadiannya gimana sih? Kejadian apa sih? Jadi memang ini adalah pengalaman yang saya alami betul-betul saya lihat dengan mata kepala sendiri, dan bukan cuma saya yang lihat ya, pada saat itu memang saya bertiga. Masih dengan Supardi itu. Apa dia lagi? Soulmate dia. Sohib banget ya. Ya, di camping naik gunung sering bareng sama saya berdua doang gitu. Itu pendakian yang kedua saya. Setelah yang ini? Setelah yang ini ya, setelah yang ini. Saya lupa berapa bulan kemudian itu. Masih dengan soulmate saya itu, Supardi. Pendakian kedua lewat, masih sama tuh. Masih lewat Linggajati. Cuma pada saat itu memang saya misinya hanya nganter teman aja. Jadi suatu hari saya dapat telepon dari kakak kelas saya tuh. Kakak kelas perempuan. Dia kuliah di Jogja. Dia telepon, "Mang, saya mau naik gunung sama temen dari Jogja." "Berapa orang?" 3 sih katanya. 3 orang. "Oke. Kapan?" Lupa lah tanggal berapa ya waktu itu. Janjian lah kita. Pada saat itu ya karena teman mendaki saya yang paling gampang diajak
apa namanya, asuk-asukan kaleuweung lah ya. Itu emang cuma Supardi doang. Soulmate banget dia. Dia itu kalau orangnya kalau baso camping, ayo naik terus. gas gitu. Kan enak ya orangnya. Jadi Gampangan aja ya. saya ngajak dia tuh waktu di sekolah tuh ketemu ngobrol sama dia. So ada temen dari Jogja pengen naik, tapi pengennya ke Linggajati, gas katanya. 3 orang nih dari sana, jadi kita berlima. Oke, itu bener tuh mau naik gunung tuh. Kalau itu memang Persiapannya. ya, tapi persiapannya tetap aja Om. Orang adanya cuma terpal doang, terpal aja. Cuma agak keren lah bawa parafin lah. Jangan malu-maluin banget bawa parafin. Nggak ada mesin waktu itu. Cuma rantang doang. Rantang tuh saya nggak punya mesin, jadi perantang punya ibu saya bawa tuh. Balik-balik pada hitam. Iya, parafin yang tahu sendiri. Hitam dia. Iya. Aduh, ampun. Pada hari yang sudah ditentukan, datanglah teman saya ini, yang perempuan ini. Datang ke rumah. Gak ada telepon waktu itu kan, cuma datang langsung ke rumah. Pas saya lihat, namanya kalau nggak salah Anut ya, namanya. Neng Anut panggilnya. Masuk, ngobrol lah. Iya, saya dapat kabar katanya. Kalau mau naik Ciremai sama kamu Mang katanya. Gitu. Iya, oke lah, saya bilang. Palutungan ayo, Linggajati ayo. Tapi saya mau yang deket. Yang deket ya Linggajati, cuma medannya berat. Saya bilang gitu. Ayo katanya, nggak apa-apa lah. Terus ongkos gimana? Dibayarin tuh. Ongkos naik elep kan dibayarin sama dia. Indomie segala macem lah. Logistik. Logistik nggak ada yang macam-macam. Indomie doang. Sama beras lah. Bawa beras. Sama minyak sedikit gitu. Sama garam gitu-gitulah. Nggak ada yang aneh-aneh. Ya, dia perlengkapannya juga. Pas saya cek. Perlengkapan juga sama aja kayak kita. Nggak jauh beda gitu. Ya sama-sama orang susah kali ya. Jadi, cuma yang saya tanya pas saya ketemu sama Neng Anut ini, kok cuma berdua? Iya, teman satu nggak jadi. Nah, ya udah nggak apa-apa, berdua jadi berempat. Saya, Supardi, Eki, sama Neng Anut itu. Besoknya mau berangkat, Neng Anutnya nggak jadi. Loh, kenapa nggak jadi? Saya mens katanya, takut ada apa-apa. Iya. Ya saya paham. Karena ya nggak mau ambil risiko ya. Benar. Kita ada apa. Pada saat itu oke lah. Bertiga jadinya berangkat kita. Ini ganjil juga sih bilang bertiga. Tapi oke lah pada saat itu ya. Tapi tetap saya karena punya pengalaman buruk di apa namanya? Di pengasinan waktu yang pertama. Jadi pada saat itu Om, ini ada mundur sedikit nih cerita lucu. Pada saat itu saya ceritanya agak sok nih. Pertama kali tuh beli Carrier Alvina Om. Ya, agak keren lah. Alvina harganya waktu itu berapa ya? 75.000 kalau nggak salah. Nggak yang gede, yang kecil. Bahannya juga bahan biasa Om. Tapi Alvina. Udah merek bergengsi lah. Iya. Ya namanya orang punya perlengkapan baru, sama kayak kita dibeliin sepatu sama orang tua, pengen cepat dipakai gitu. Itu juga terlintas di pikiran saya, wah pengen dipakai, ini gaya keren nih kayaknya nih. Ya oke lah, berangkat jadinya kan. Cuma pada saat itu karena perlengkapan sleeping bag saya nggak ada. Cuma buat terpal. Terpal juga waktu itu akhirnya cancel dibawa. Bawa raincoat aja di jas hujan. Karena sudah di planning dari bawah tuh, bikin bivak aja deh. Tidurnya jadi nggak usah pakai terpal. Bikin bivak lah kita sebisa-bisanya saat itu. Jadi tas itu kan agak kosong tuh. Sampai dibawain baju 6 biji tuh. Baju yang tebal-tebal bawain. biar kelihatan penuh gitu kan. Bantal juga gue masukin Om. Yang penting sih kelihatan ngebentuk. Kalau tas gunung kalau melihat gitu kan jelek. Iya. Nggak pasang dipakai gitu. Nggak keren. Bantal dimasukin. Nah ini baru jas nih. Matras sudah punya Om waktu itu. Beli 5.000 perak.
di Palasari itu ingat saya. Tahun 94 itu ya. Nitip sama paman saya waktu itu. Packing, berangkatlah kita Om. Berangkat, masih sama. Waktu itu saya ketemu dengan Pak Ahmad sih. Di warung Pak Ahmad di Linggajati sini bawah. Mau naik. Ya karena posisinya juga, beliau juga mungkin ya mau naik mau nggak bodo amat kali ya. Saya mah cuma warung. Tapi tetap kita kasih tahu. Pak saya mau naik lewat Linggajati, tapi nanti saya pulangnya lewat Palutungan. Saya bilang. Jadi istilahnya kita izin lah. Jadi nggak usah nanti barangkali dia nyariin gitu ya. Iya, nggak ditunggu. Karena memang sama seperti yang sebelumnya, pendakian lewat Linggajati juga memang sama Om. Jarang ya ke sana. Waktu itu pun kita berangkat cuma 3 orang. Pulang pun lewat Palutungan ya cuma 3 orang. Memang nggak ada pendaki pada saat itu. Kebetulan lagi sepi banget. Setelah izin, lanjutlah kita Cibunar, isi air. Karena udah tahu dong, udah pengalaman kemarin kan, isi air di sini nih, nggak usah beli isi air. Saya tuh pakai kompan Om, bukan kayak sekarang kan ada water bag, nggak ada dulu pakai kompan. Pakai kompan Supardi itu bawa 1 kompan besar yang 5 liter sama yang 1,5 liter air mineral tuh diisi semua di situ. Jadi kita ngebeli buat hemat. Beres isi air jalanlah kita. Jalan. Saya berangkat tuh jam 9 lah, jam 9 pagi. Nah, nyampai di Batulingga. Setelah beberapa blok di Batulingga, pada saat itu sudah pukul 4 sore. 4 sore. Jadi sama sih prinsip pendaki dulu juga sama kayaknya. Saya punya prinsip setiap jam 4, jam 5 berhenti camp apapun kondisinya. Nah, posisi itu memang pada saat itu saya pilih Batulingga tuh karena memang vegetasinya tidak terlalu rapat. Kan udah tahu tuh yang kemarin, usah nggak buana nggak deh, rapat banget. Kayaknya serem gitu. Kalau agak terbuka kan agak. Jadi tinggal itulah kita. Oke. Bivak tuh waktu itu dibagi 2 Om. Jadi kalau yang saya buat itu kayak modelnya kayak keranda mayat tuh. Jadi dibuat kayak pakai ranting-ranting yang kira-kira tinggi cuma 1 meter, nggak nyampe lah 1 meternya, sekitar 80 cm lah gitu dibuat. Saya bikin bivak sendiri buat 1 orang, jadi kayak badan tuh masuk dari bawah sini, jadi depan tuh nggak ditutup, cuma belakang tutup pakai daun-daunan doang, yang tempat kita masuk nggak tetap terbuka. Buatlah itu pakai raincoat tuh, raincoat dipasang memanjang itu. Nah yang satu lagi Supardi dengan Eki, namanya Eki tuh yang dari pendaki Jogja tuh. Jadi Eki berdua sama Supardi, saya bikin sendiri. Beres itu sekitar jam 5 lah, jam 5. Nah cepat bivak kan nggak ribet deh, cuma pasang itu udah selesai gitu. Jam 5 mulai masak ya, haih lah, cerita gitu, masak, makan. Nah pas setelah kita santai lah kita rokok, ngopi, itu kan paling enak tuh di gunung tuh. Setelah jam 5 lebih berapa lah gitu, itu saya merokok 1 batang belum habis tuh. Saya masih ingat belum habis merokok juga. Kan kalau lagi menikmati pemandangan tuh kayak celingukan ya, kayak apa gitu nih, apa gitu. Itu Om, saya dikagetkan. Ini 3 orang nih yang lihat. Yang saya lihat itu kayak, sorry Om ya, ini kayak pesawat warna silver tuh. Kayak bayanginnya kayak serabi deh, ya serabi kayak gitu, serabi bulat gitu. Terus dari ujung dari bodinya sini ada cahaya tipis. Cahaya tipis di ujungnya ada cahaya kayak bulatan cahaya, tapi dia agak besar dari yang
jendelanya. tipis tadi tuh, jadi kayak semacam apa ya, ya itulah pokoknya ya. Nah, dia tepat di atas kepala Om. Kalau saya ilustrasikan itu, bilang kalau besarnya sebesar apa, mungkin ada sebesar lapang voli lah. Besar itu Om, besar. Jarak perkiraan? Kurang lebih sekitar 30-40 meter lah. Nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh, dekat. Jadi dia jalannya begini Om. Ini kan tadi ada tipis gini ya. Dan jadi si bodinya begini di jalan. Nah, jadi si sinar tipis ini begini set gitu tuh. Ini begini dia jalan. Nggak ada suara Om. Nggak ada suara. Pada saat itu saya, Supardi dan Eki tuh cuma lihat tapi nggak bisa ngomong. Di pikiran saya ini apaan sih gitu. Karena kan pertama lihat ini apaan sih. Tapi fokus karena deket kan lihat ini apa sih gitu tuh. Jalan deh kan, jalan. Setelah ada sekitar mungkin sekitar berapa derajat lah dari pandangan saya itu. Jadi itu belum hilang tuh. Itu belum hilang, yang besar itu belum hilang. Saya celengukan begini, masih begini. Ada lagi dari kanan tuh satu. Cuma dia jaraknya agak jauh. Maksudnya agak melambung ke atas gitu. Melambung ke atas. Sama bentuknya begitu juga. Itu belum hilang yang pertama tuh. Ini datang dari kanan. Berarti posisi ada 2? Ada 2. Oke. Yang satu di depan sana sudah. Yang satu lagi dari sebelah kanan ini arah ke sebelah kiri. Itu sama begitu. Bentuknya sama. Nggak ada suara sama seperti itu. Barulah itu saya ngomong tuh. Itu apaan sih? Baru bergumam lah kita bertiga nih. Ini apa sih? Kamu lihat kan? Jelas kan? Saya bilang, Baso, kamu lihat kan ini? Saya takutnya cuma saya doang yang lihat. Ki, lu lihat nggak Ki? Iya, ada, emang ada. Lihat, gue lihat. Jalan dia. Set, jalan gitu ya. Ini belum selesai, belum jauh. Kalau yang tadi pertama udah lewat lah karena terhalang vegetasi ya. Mungkin udah. Saya nggak fokus ke sana karena ini yang kedua. Ada lagi dari sini, kiri Om. Datang lagi? Dari kiri satu lagi. Arah ke kanan dia, sama persis bentuknya seperti itu. Yang ini belum habis, ya, ini kan saya lihat ke kiri tuh. Kan dia dari kanan ke kiri. Lagi lihat yang ini, dari sini datang lagi dari atas sini, dari sebelah kiri. Ke kanan dia. Sama seperti itu. Itu kita bertiga tuh ini apa gitu ya. Saling maklum, informasi saat itu nggak ini ya, mungkin nggak segencar sekarang. Itu apaan ini, begitu. Ngobrol lah kita bertiga, ini apa nih, sampai bener-bener hilang itu, diliatin tuh. Yang sebelah kiri menghilang, udah menjauh kan, terhalang vegetasi itu. Sebelah kanan juga sama, menghilang. Sempet ngobrol begitu. Ini apaan, saya bilang beginian. Kalau saya kan masih SMA ya. Saya sempat nanya sama Eki, ini kan udah kuliah dia. Mungkin dia lebih paham karena ya orang kuliahan lah, paling nggak informasi dia, apalagi di Jogja kan. Saya nanya, Ki, ada informasi nggak begini-beginian? Saya belum pernah kalau lihat kayak beginian, nggak tahu. Terus si Supardi ini helikopter kali Bang. Saya nyala tuh, helikopter mah ada suaranya tuh, kata saya teh. Ada suaranya, masa helikopter nggak ada suara? Lagian helikopter tuh begini. Ini nggak begini. Begini tuh. Dan nggak cepat, muternya tuh nggak cepat. Nggak gini, nggak. Dia lambat gitu, set. Tapi bentuknya piringnya vertikal, horizontal? Iya, begini. Horizontal dia. Cuma sinarnya nih muternya mengelilingi gini. Sambil jalan gini. Gitu. Saya tanya Eki, masa Eki Jogja lah paling enggak. Tapi dia tetap saya nggak tahu yang beginian apaan. Sempat waktu itu di UPO kali ya. Cuma pada saat itu kan ya literasi tentang itu kan orang
apa lah ya, terbatas kali zaman dulu. Saya tuh taunya yang kayak gitu-gitu dulu di komik zaman SD tuh Om. Kalau masih ingat ada tuh di SD kayak gitu. Kupo, cernet gitu ya, keluarin sinar, nyulik orang itu dulu ada tuh komik-komik itu. Terlintas sempat, cuma enggak ini beda. Enggak seperti yang digambarkan di situ. Enggak ini beda kok. Cuma waktu itu Eki ngomong, ya saya juga sependapat sih. Kayaknya teknologi di Indonesia nggak ada deh yang kayak begini. Kalau pesawat itu pasti ada suaranya. Apalagi deket ini ya. Masa suaranya nggak ada gitu. Ini pasti ada suaranya. Ini kan nggak ada gitu. Jadi kejadian yang 3 itu rokok udah nggak enak tuh. Ngopi rokok udah nggak enak. Udah dalam hati itu udah ada rasa takut karena ini nggak ada orang Om di gunung. Yang cuma kita bertiga. Ada apa-apa kita nggak tahu kan. Sempat rasa kayak takut gitu, takutnya tuh bukan takut kayak biasa-biasa, enggak, itu takut bener, takut karena ini nggak umum dan saya belum pernah seperti itu. Nah, pada saat itu si Supardi itu udah jam 5:30 lebih lah Om, 5:30 lah kurang lebih ada. Supardi ngomong, Mang pindah aja deh, pindah ke Sangga Buana aja Pak, Sangga 1 apa Sangga 2 gitu. Diskusi lah kita di situ kan. Karena ya ada rasa itu tuh, rasa takut tuh kita ngindar aja deh gitu daripada ada apa-apa. Cuma kita diskusi saat itu, saya sih ngomong ke Supardi, kayaknya nggak bisa deh. Saya bilang, kita mau menjelang malam. Udah cuaca udah mulai redup kan begitu. Terus di atas pasti lebih dingin. Ini yang ribet bipak nih sih. Aduh, ini mesti bongkar-bongkar lagi bipak kan ribet gitu. Ntar bikin di sana lagi, di atas lagi. Aduh, ini kita mau jam berapa nyampe di atas Sangga Buana tuh paling enggak mungkin sekitar taruhlah bisa 30 menit. Cepat-cepatnya kita naik ke atas di situ. 30 menit. Bongkar tenda tuh berapa menit tuh? Taruhlah 15 menit. Saya udah kalkulasi pada saat itu, nggak mungkin ya kita pindah ke atas. Jadi saya putuskan karena saat itu saya leader, saya putuskan kita tetap tidur di sini. Kita tetap tidur di sini. Cuma saya minta teman-teman waspada tinggi, takut ada apa-apa. Jadi semalam itu kita tuh kan ini misah tidur nih. Misah tidur nih saya nggak tahu orang itu udah tidur apa enggak karena saya dipaksa sendiri. Sok, saya nyautin terus. Udah tidur loh? Belum. Jangan dulu tidur saya belum tidur. Jadi kita saut-sautan aja tuh. Si Eki tidur belum. Jadi kita saut-sautan terus sampai jam 11 lah. Saya udah larut malam, udah capek, mungkin capek juga, dan saya lihat kondisi juga kondusif, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi tidurlah kita jam 11 tuh, tidurlah udah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tidur, alhamdulillah tuh. Bangun pagi, wah cepet-cepet bubarin nih, nggak sempet. Kan kalau kita tenda di situ. Pagi-pagi biasanya kita paling nggak sarapan lagi di situ ya. Masih ngopi-ngopi dulu lah. Ini sarapan dulu kan. Sarapan dulu apa bikin kopi atau masak-masak. Ini nggak. Cabut aja. Takut ada apa-apa saya bilang. Udah cabut aja deh. Cabut akhirnya beres-beres bivak kan nggak tarik. Itu doang beresin terus di inilah udah. Gak lama lah itu ya. Cabut dari jalan kita menuju puncak Panglongokan Linggajati. Alhamdulillah selamat sampai ke puncak. Visi ngantar teman ke puncak sudah selesai lah itu. Tapi tetap karena tadi saya ngirit karena udah pernah tuh lintas ini. Lintas lagi ke Palutungan. Alhamdulillah Palutungan ya kebetulan lagi sepi juga, sama sih sepi, tapi alhamdulillah bisa pulang sampai ke rumah, ketemu lagi sama Neng Anut yang udah
udah janjian sebelumnya kan jam sekian nanti ke rumah aja. Alhamdulillah sesuai rencana ketemulah sama Anut ini ya. Ya alhamdulillah selesai, misinya sudah sukses. Nah itu berarti objek itu Om sempat nanya ke mungkin senior-senior yang pernah di Ciremai juga saat itu, apakah pernah ada yang melihat hal yang sama? Saya pernah tanya ke beberapa teman sih yang di Akar juga saya pernah tanya. Terus teman-teman yang di sekolah lain ada pernah lihat yang aneh kayak gini. Itu saya bilang yang saya dianggap gila itu udah lalu apaan sih gitu. Jadi akhirnya udah saya apatis sendiri sudah. Nggak mau lagi saya nanya-nanya, udahlah. Dianggap orang gila gitu. Ini aja mau cerita ragu-ragu ya? Bener ya? Ya nggak tahu sih ya. Cuma itu memang pengalaman nyata ya? Ya silahkan, mangga teman-teman subscribernya Jelajah Malam punya kesimpulan sendiri. Tapi yang saya sisakan adalah memang pengalaman pribadi saya, lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya mengalaminya sendiri. Sensasinya memang luar biasa memang. Iya. Ini lebih aneh dari orang ketemu pocong di gunung nih. Ini lebih aneh lagi nih. Ya. Ya. Tapi ya. Itu objek itu nggak bersuara ya? Nggak ada Om, nggak ada suaranya Om. Logikanya mesin apapun pasti ada gesekan mekanis dong, artinya ada. Setahu saya iya, setahu saya. Pesawat apapun, helikopter apapun pasti ada suara. Itu nggak ada kok. Saya nggak tahu ya, ada kaitannya apa tidak. Jadi ada sedikit cerita nih Om. Dulu zamannya saya SMP itu kan kalau di sekolah dulu bulan puasa tuh sering sama guru agama tuh disuruh kalau bulan puasa ya disuruh isi semacam buku gitu, kuliah subuh tuh Om. Kuliah subuh itu kan mesti datang ke masjid. Waktu itu di Kabupaten Kuningan itu ada masjid besar namanya Masjid Al-Manar tuh. Masjid Agungnya Kuningan lah. Letaknya di tengah kota memang. Nah, dari kampung saya jalan kaki sekitar 1,5 kilo lah kurang lebih. Jadi kami ini yang satu kampung habis sahur itu biasanya bareng-bareng tuh. Ya ada berapa orang gitu. Ya sama-sama karena waktu itu hampir rata lah semua sekolah begitu ya. Itu memang pernah ada penampakan seperti itu Om. Itu yang lihat bukan saya doang. Jadi saya ingatnya tuh ada namanya teman saya namanya Asep. Dia yang pertama nunjuk tuh lagi jalan kan di jalan saya namanya lupa ya, Jalan Dewi Sartika apa gitu ya, jalannya di jalan besar gitu yang menuju ke Masjid Agung. Dia yang pertama nunjuk tuh. Ini orangnya masih ada nih. Bisa dikonfirmasi nih orangnya masih ada orang. Di Cirebon dia orangnya. Rumahnya masih di Kuningan. Dia nunjuk pertama. Itu bentuknya beda yang kayak tadi di Ciremai itu. Dia enggak. Jadi modelnya kayak piringan besar gitu. Warna silver, bukan silver. Jadi terang warnanya karena malam kan. Masih jam 4 subuhan lah itu, masih gelap. Cahaya berarti. Kan cahaya, dia bercahaya. Dia bercahaya. Jadi nunjuk tuh. Kalau kata orang Kuningan, naon. Eta naon. Maksudnya itu apa tuh? Ya anak-anak cuma lihat doang. Bintang merun. Maksudnya bintang kali ya, gitu kan. Tapi yang saya lihat tuh gini Om. Ya orang kan fokus ke situ tuh. Nggak cuma saya tuh, banyak orang lihat anak-anak gitu. Dia awalnya diem. Nggak lama dia terbang dulu tuh, set gitu ke atas. Itu cepet banget dari satu titik ke titik ini, cepet banget, seret gitu. Masih ya anak-anak, gerak tuh. Abis itu dia jigjagnya cepet kayak grafik tuh, sok, cepet banget. Terus dia diam lagi, abis itu naik ke atas satu kali, jigjag lagi, naik ke atas, hilang gitu.
Saat itu yang lihat itu bukan cuma saya, ya anak-anak itu lah. Cuma pada saat itu mungkin ya karena nggak ada tuh yang ngomong UFO, nggak ada om. Orang anak begituan mana tahu kayak begituan. Masih anak kampung lah. Tahun iya tahun 91 lah, 91 90 lah. Waktu perang itu tuh. Perang Teluk tuh. Irak. Enggak terang. Irak invasi Kuwait. Ya kan tahun 90-an ya. Itu saya ingat itu tuh. Invasi Kuwait dia. Itu saya ingatnya itu tuh. Jadi lihat itu. Itu ya. Saya nggak tahu apakah ada korelasinya dengan sekian tahun kemudian saya ketemu di situ. Atau enggak ya, saya kurang paham ya. Nah, kalau menurut Om sendiri, praduga Om benda itu sebenarnya apa? Saya pernah baca beberapa literasi yang menerangkan itu dilihat dari segi agama ya. Jadi saya pernah baca buku namanya, judulnya tuh Yang Tersembunyi. Itu terbit tahun 95 kalau nggak salah. Itu saya udah kuliah tuh Om. Udah kuliah, jadi beli buku-buku itulah gitu buat bacaannya. Tebalnya segini nih. Nah di situ menerangkan intinya sih kalau dari segi agama bahwa hal seperti itu garis besarnya demi Allah itu adalah jin. Itu yang saya dapat literasinya seperti itu. Ya kita kan ya karena saya muslim ya. Sama. Ya, jadi saya cukup ya saya percaya dengan itu. Jadi apapun literasi mengenai hal tersebut, entah yang dikatakan orang-orang kulon ya, entah itu UFO atau apa, ya memang iya UFO karena memang tidak terdeteksi sampai sekarang. Cuma karena agama saya mengajarkan sudah. Itu adalah jin. Percaya saja sudah. Selesai. Oke. Sepakat. Iya. Oh gitu ya. Terus yang lucu gini Om, 96 saya udah kuliah. Saya kebetulan kuliah di Unpad tuh. Jadi dulu itu kalau kuliah di Bandung, anak-anak Bandung mesti atensi terhadap radio tuh luar biasa tuh. TV kan dulu ya nggak seperti itu ya TV. Jadi radio tuh anak-anak muda tuh kalau ke radio tuh udah gila deh. Waktu itu ada Alan FM bagi pemuda, anak-anak muda lah digandrungi lah ya. Adan FM, JMR pada saat itu. Nah di Adan FM ini saya pernah dengar sebuah talk show lah ya. Waktu itu kalau tidak salah, mudah-mudahan benar nih. Narasumber itu namanya Pak Edi. Pak Edi, saya taunya itulah Pak Edi. Dan di Adan FM itu setiap malam Rabu kalau nggak salah dia ada acara talk show yang selalu bahasannya itu kayak unik-unik. Yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang ada yang serem-serem gitu. Yang di luar nalar lah. Iya, kalau yang serem-serem malam Jumat tuh ada. Yang serem-serem tuh ada apa namanya, saya lupa lah itu. Tapi yang unik-unik tuh malam. Nah, itu salah satu bahasannya adalah itu. Jadi ternyata yang saya dengar dari keterangan Pak Edi ini, ternyata di Kabupaten Kuningan itu sudah banyak informasi yang beliau terima mengenai kesaksian beberapa penampakan yang berkaitan dengan itu tadi. Saya nggak tahu lah UFO atau apa itu. Saya nggak tahu apakah ini ada korelasinya apa enggak, tapi beberapa informasi dan kejadian yang saya alami itu kayak ada nyambung deh gitu. Gitu Om. Nah, luar biasa bro. Ini 1001 nih yang ya kalau ketemu pocong biasa, genderuwo biasa. Ini ketemu UFO bro. Ini sih tapi emang apa ya? Emang sih kesaksian-kesaksian kayak gitu di beberapa wilayah memang ada sih Om. Saya juga pernah mendengarkan itu ada tentara saat konfrontasi di Malaysia ada begitu juga. Bahkan itu sampai ditembakin Om. Dan mirip seperti yang Om bilang. Gerakannya itu cepat dan memang tidak bersuara. Dan itu ada bukunya, aduh gue lupa nama bukunya apa itu. Dicatat tuh antara itu. Jadi pasukan kita di perbatasan Malaysia itu nembakin itu, disangkain ini pesawat mata-mata Inggris. Iya. Tapi secara itu tahun berapa Tom? Konfrontasi Ganyang Malaysia itu kan 63 ya kalau nggak salah. Iya.
63 itu. Iya. Itu di perbatasan itu. Ya, Zaman segitu ya. zaman segitu. Iya. Karena dulu tentara kita tuh nggak tahu ini apa, dan kita sedang konfrontasi dengan Inggris di Malaysia, dianggap ini pesawat mata-matanya, ditembakin sama mereka. Dan ini ada bukunya, sempat ditulis. Tercatat itu ya. Tercatat. Dan kalau Om mungkin, saya pernah ada baca beberapa juga di Jogja itu ada kampung UFO lah segala macam, karena mereka memang sering melihat itu gitu. Dan ada perkumpulan yang mereka tuh di Jogja yang kayak gathering orang-orang ini ya, dan mereka masing-masing yang pernah bersinggungan kayak Om, entah ada yang punya bukti fotonya atau apa kayak gitu. Kayak gitu. Jadi mereka membuat suatu komunitas sendiri. Artinya Om nggak sendiri. Saya baru tahu Mas. Iya. Ada tuh di Jogja Om. Boleh nanti dikejar ya. Saya juga penasaran tuh, saya emang kalau lagi ke Jogja saya pengen ketemu dengan komunitas ini gitu. Apa aja sih bukti yang mereka punya? Iya. Itu menarik sih Om. Ini kan hal yang saya sudah selangkah lebih maju dari channel horor. Orang masih bahas kuntilanak, saya udah bahas UFO nih. Canggih ya. Aduh. Oke Om, nih dari pembahasan kita ya semua tadi, ada kan pengalaman Om tuh dari gimana kerasnya keinginan untuk bertahan hidup sampai rela minum kencing lah, dan segala macam. Pesan apa sih yang bisa Om sampaikan nih buat yang pada nonton di rumah? Ya, dari kejadian yang pendakian pertama via Linggajati itu, ya tentu saya berpesan untuk pendaki-pendaki yang sekarang tuh ya. Walaupun bagaimana ya, gunung tetap gunung. Tiap detik mereka berubah. Hari ini jalur ini sekian kerapatan hutan itu seperti apa, itu tiap detik berubah. Jadi memang selalu mengandung resiko yang bertaruh dengan nyawa ya. Jadi dari pengalaman saya ini jangan ditiru ya. Itu memang gila itu. Jadi memang harus proper bener-bener ya. Kalau nggak mampu beli peralatan maksimal, menurut saya mendingan nabung dulu deh. Ini nyawa bros. Bahaya ini kan nyawa. Dan sampai sekarang masih banyak kan kejadian begitu. Perlengkapan kurang, hipotermia, meninggal banyak ya. Kalau enggak ya perlengkapan kurang, nyasar, meninggal. Hilang juga ya, meninggal juga. Itu banyak. Ya karena justru menurut saya sekarang ini jauh lebih bahaya Om, karena kalau dulu kan pendaki Om memang dasarnya pingin, dan memang ibaratnya pingin tapi dengan keterbatasan. Tapi sekarang orang ada yang sekedar FOMO, sekedar pengen di Instagram, betul, tanpa pengetahuan. Nah, ini jauh lebih bahaya lagi. Iya. Ya, tanpa ada latihan fisik dulu, tanpa ada pemahaman segala macam, dan mereka main naik aja. Dan itu. Dan sekarang itu sedang trennya yang namanya TikTok. TikTok ya. Nah, itu ya kalau buat saya pribadi ya pertama saya mungkin juga nggak sekuat mereka fisiknya ya. Kedua saya berpikir, lu kalau TikTok ya, kalau gunung-gunung kayak gunung-gunung 3.000 up, lu di 2.000 sekian kena badai, nah, kan nggak bawa apa-apa. Iya. Itu mau gimana gitu loh. Itu sih kalau saya. Jadi saya pribadi agak kurang setuju sebenarnya. Betul. Sangat beresiko tuh menurut saya. Ya, TikTok memang seperti itu. Saya sempat teman ranger di Kuningan itu cerita ke saya. Ternyata sekarang itu Om di jalur Palutungan ya, karena beliau memang aktif di situ. Yang kecelakaan itu bukan orang yang ngecamp mendaki dengan tas gede-gede gitu. Itu lebih safe yang seperti itu. Yang TikTok ini Om, lari-lari jatuh. Iya. Pecah kepala lah. Minimal baret-baret gitu, sobek-sobek kan tajam-tajam gitu kan. Yang keserimpet akar sampai patah kaki lah. Dia sampai cerita, nyusahin gua katanya. Nyusahin aja tuh orang-orang tuh. Ya memang seperti itulah. Lagi memang trennya seperti itu. Tren yang beresiko. Beresiko sangat. Iya. Ya tapi sih itu balik lagi haknya masing-masing ya. Iya. Kalau kita sih cuma kasih pandangan aja. Atau emang kitanya emang jangan dibilang kita iri, udah nggak kuat, udah tua nih, jadi nggak bisa TikTok, jadi mungkin tapi emang bahaya Om. Modus aja nih. Padahal nggak kuat. Oke deh Om. Kalau gitu nih kita tutup dulu ya. Oke. Nih tapi ntar dulu. Nih kisah-kisahnya si Om masih banyak, nanti pasti dan kesempatan gue akan gali-gali lagi nih kisah di gunung-gunung yang lain, terutama di pulau yang lain. Oke Om, sebelumnya
Saya udah Jajah Malam, thank you banget nih. Sip. Om sudah mau cerita, sudah ngejamu kita di sini sampai tengah malam. Oke, gua Alfi dari Jajah Malam dan Om Demang pamit undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.